Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan pembahasan materi pada perkuliahan ilmu falak berkaitan dengan hisab arah kiblat. Sebelumnya kita sudah mencari berkaitan dengan teori-teori kiblat secara bahasa, secara istilah itu artinya apa, dan apa parameter yang bisa kita gunakan untuk menghitung atau hisab arah kiblat. Kita langsung menuju ke materi berkaitan dengan hisab arah kiblat. Hisab arah kiblat secara asal muasal atau asbabun nuzul diperlakukan arah kiblat sesuai dengan cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Senin siang di bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dan sampai pada rakaat kedua, tiba-tiba ada WA dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Al-ayat. Ini nanti arti ayat ini tolong kalian cari. Dalam presentase video ini saya hanya menyampaikan ayatnya. Artinya bisa dicari. Secara astronomis, Masjid Bani Salamah itu gambarnya seperti ini. Nah, Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah itu lokasinya terletak di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah, dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Aqi di atas bukit kecil di utara Harroh Wabrah Madinah. Nah, saya doakan kita semua semoga bisa ziarah ke Makkah Mukarramah Madinah Munawwarah. Allahumma amin. Nah, ini secara lintang tempatnya. Masjid Bani Salamah itu 24 derajat 27 menit 43,02 detik lintang utara. Berarti Masjid Bani Salamah itu terletak di lintang utara. Dan bujur timurnya 39 derajat 34 menit 54,85 detik BT, bujur timur. Next. Sebagai wujud ketaatan atas perintah di tengah-tengah sholat itu, Kanjeng Nabi langsung mengubah arah kiblat. Ketika Kanjeng Nabi dapat wahyu atau WA, wahyu Allah Subhanahu wa taala, pas waktu sholat Kanjeng Nabi langsung mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, Mekah. Ini adalah gambaran secara umum Masjid Bani Salamah, ini lintangnya. Masjidil Haram lintangnya ini 21 derajat 25 menit 21,08 detik lintang utara. 39 derajat 49 menit 34,41 detik bujur timur. Ini dalam perhitungan nanti
lintang dan bujur Masjidil Haram ini adalah rumus yang paten, rumus yang pasti digunakan. Dari bujur dan lintang ini sudah terjadi perbedaan, ada selisih. Ini secara gambar berkaitan dengan bujur dan lintang Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ini gambar Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Next. Nah, ini gambaran secara peta. Gambaran secara peta. Nah, ini adalah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu di atas, terletak di negara Palestina, Yerusalem, Israel. Nah, dekat Palestina. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau kita ilustrasikan dalam Google Earth, Madinah itu di bawahnya. Madinah itu di bawahnya. Otomatis kan bertolak belakang kan. Nah, ketika sholat itu ke sana, dapat WA dari Allah, wahai Allah, akhirnya berbalik. Turunlah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Fawalli, maka hadapkanlah wajah kalian semua satral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Ini adalah ayat. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Fawalli, mongko ngadepa wajhaka ing wajah sira satral masjidil haram, ing dalem arah Masjidil Haram. Ini Ka'bah. Nah, inilah ilustrasinya Masjidil Haram. Semula itu menghadap ke sini, terus akhirnya berbalik menghadap ke Ka'bah. Dah jelas video berkaitan dengan ilustrasi perpindahan arah kiblat yang semula dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Nah, ini gambaran secara astronomis berkaitan dengan wilayahnya. Masjidil Aqsa di Israel, Yerusalem, sedangkan Masjidil Haram di Mekah atau di Arab. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan sekiranya kalian semua berada dimanapun, fawallu wujuhakum syatra, maka sebaiknya kalian semua menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Berarti ini gambarnya. Oleh karena posisi musoli orang sholat sekarang tersebar di beberapa penjuru alam, maka arah menghadap mereka dalam sholat akan bertemu pada sebuah titik di Masjidil Haram, yakni Ka'bah atau Baitullah. Gambarnya seperti ini. Seumpama sampean itu berada di sini, berarti sholatnya ngadep sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, paham tum? Nah, di sini. Berkaitan dengan sholat atau musoli ketika menghadap Ka'bah, tergantung tempatnya. Jangan kita asumsikan kiblat itu menghadap ke barat. Karena kita di Indonesia, otomatis kiblatnya ke barat laut. Nah, seperti ini, Indonesia itu seperti di sini, kiblatnya agak condong, enggak lurus ke barat. Nanti kalau lurus ke barat itu ketemunya negara Kenya, negara Afrika. Makanya orang yang sholatnya lurus itu wajahnya hitam-hitam seperti orang Kenya. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Nah, saya menggunakan kota Surabaya.
Nanti tugas Kota Semarang sampean hitung sebagai tugas. Ini Surabaya di sini, Ka'bah di A. Nah, ini B. Nah, C. C ini adalah utara, yang ini adalah selatan yang bawah ini. Nah, di sini jelas membentuk segitiga bola. Nah, trigonometri. B menuju A ini adalah Ka'bah. Nah, di sini sudah membentuk segitiga bola. Maka, segitiga bola tuh, seperti ini. Ini A kecil, B kecil sebagai bantuan. Ini sudut, nanti ada bentuk sudut. Sudut inilah nanti sebagai arah kiblat. Contoh, lintang tempat Surabaya adalah 7 derajat 15 menit. Ingat, kalau lintang selatan itu bermuatan negatif. Kalau lintang utara bermuatan positif. Karena Surabaya itu terletak di lintang selatan, maka harus ditambah min 7 derajat 15 menit. Bujur Ka'bah sama seperti tadi, 21 derajat 25 15. Bujur Surabaya 112 derajat 45 menit bujur timur. Bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 40 detik bujur timur. Berarti data yang harus kita cari adalah lintang tempat, bujur tempat. Sedangkan lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah itu paten rumusnya. Next. Nah, contoh A kecil ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus trigonometri atau segitiga bola. Ini kan membentuk siku-siku. Segitiga siku-siku yang mempunyai nilai 90 derajat. 90 derajat dikurangi lintang Surabaya. Lintang Surabaya berarti 90 derajat dikurangi min 7 derajat 15 menit. Nah, hasilnya sekian. B kecil ini dicari adalah 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah. Ka'bah ini. Nah, diukur lintang Ka'bah dari sini itu nilainya sebesar apa? 90 derajat dikurangi 21 hasilnya 68. Sekian. C besar ini adalah bujur Surabaya dikurangi bujur Ka'bah. Bujur Surabaya 112 sekian dikurangi bujur Ka'bah. Ingat, lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah nilainya pasti sekian. Kalau lintang tempat tergantung tempat yang kita cari. Langsung kita rumus, kita cari dengan menggunakan rumus kotan B sama dengan kotan B kecil kali sin A kecil dibagi sin C besar dikurangi cos A kecil dikali kotan C besar. Kita masukkan. Nah, sekian. Nah, rumusnya nanti seperti ini. Hasil akhirnya adalah 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Ini adalah arah kiblat kota Surabaya. Diukur bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan busur, bisa menggunakan teodolit, bisa menggunakan istiwa ini, bisa menggunakan miswala. Insya Allah next saya akan memberikan video berkaitan dengan cara pengukuran arah kiblat menggunakan busur dan menggunakan alat kiblat. Nah, nanti kita praktekkan dengan tutorial video bersama salah satu peserta praktek yaitu Mas Denny Alwakwau. Ini diukur dari utara ke barat. Penentuan arah kiblat kota Surabaya. Ini caranya paling simpel. Kita cari garis utara selatan. Utara harus kita cari utara sejati atau true north. True north utara sejati. Nah, atau biasa kita gunakan istilah TUS, titik utara sejati. Nah, semisal garis ini kita asumsikan panjangnya
100 cm atau 1 meter. Dari titik U tariklah garis U ke K. UK, bukan UK tapi UK. UK kita tarik, seret, K. Nah, ya. Seumpama panjangnya sekian. Terus tegak lurus pada garis US. Nah, ya. Setelah itu kita garis, seret. Nah, ini adalah arah kiblatnya. Nanti kita mau kuliah seperti ini. Bisa nanti kita praktekkan. Kita menggunakan paling simpel, menggunakan alat untuk mempermudah cara jangkauan kita mempelajarinya. Yang penting secara perhitungan kalian paham, harus mencari data secara detail berkaitan dengan lintang tempat dan bujur tempat yang kita cari. Kalau lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah rumusnya pasti. Penentuan titik utara jati tus dengan acuan bayang-bayang matahari. Bisa menggunakan tongkat istiwa. Ini. Nah, seumpama ini kita berada di tengah-tengah lapangan, kita tancapkan tongkat tegak lurus. Bayang-bayang kulminasi. Kulminasi itu apa? Kulminasi adalah ketika matahari waktunya pas di tengah-tengah matahari. Pas di tengah-tengah langit, matahari berada di tengah-tengah langit. Biasanya kalau orang Jawa menggunakan istilah waktu istiwa. Kalau secara astronomi disebut dengan waktu kulminasi. Pada momen kulminasi bubukan titik di ujung-ujung bayang tongkat. Nah, otomatis ketika tongkat itu jam 12 siang lah katakan, kita tancapkan di lapangan atau tengah-tengah lapangan, itu mesti membentuk bayangan. Nah, bayangan tongkat itu nanti kita kasih garis kecil, bayang-bayang atau titik-titik ujung-ujung bayang. Nah, seperti ini. Nah, ilustrasinya dah jelas ya, bisa dipahami, bisa diulang-ulangi berkaitan dengan penentuan titik utara jati nanti. Nah, tarik garis lurus dari titik itu ke pangkal tongkat untuk mendapatkan garis ke arah titik utara sejati. Nah, ini adalah penentuan titik utara sejati. Nah, ini. Perhatikan penentuan titik utara sejati dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Bisa dipraktekkan ketika siang hari, minimal jam 12 atau jam 12 kurang, kita tancapkan sebuah tongkat. Terus ketika tongkat itu membentuk bayang-bayang, pada ujung bayang-bayang itu kita titik, kita kasih tanda, terus kita garis lurus. Itu adalah utara sejati. Paling simpel bisa menggunakan kompas. Tapi kompas harus dijauhkan dengan benda-benda magnetik. Kalau benda-benda magnetik otomatis nanti akan bergoyang, tidak menunjukkan utara sejati. Nah, bayang-bayang barat dan timur sama. Nih. Prosesnya juga sama. Sama, tinggal kita itu pas kulminasi itu menarik ke arah barat atau ke arah timur. Nah, dah, simple. Seret, nah. Tarik. Sering. Nah. Dah. Seret, ini utara sejati. Gampang. Bisa dipraktekkan besok di rumah masing-masing. Untuk penentuan titik utara sejati itu nanti bisa dijadikan tugas, bisa di video di masing-masing. Paling simpel mungkin 1 menit atau 2 menit itu bisa. Cara lain, posisikan tongkat di pusat lingkaran. Nah, ini cara lain.
Hubungkan titik B ketika ujung bayang-bayangnya menyentuh garis lingkaran prakulminasi dan titik T ketika ia kembali menyentuh garis lingkaran pasca kulminasi. Hubungkan kedua titik itu dengan garis. Tarik garis tegak lurus pada BT. BT itu adalah barat timur untuk Bandar Togel. BT barat timur untuk mendapatkan garis ke arah TUS. TUS titik utara jati. Wow. Neko-neko ditafsiri. TUS titik utara jati atau true north. Bayang-bayang azimut. Ini ada caranya. Ini saya memberikan contoh pada tanggal 20 Januari 2006. Bayang-bayang ketika itu kita menentukan pada pukul 9 WIB. Tanda bayang-bayang matahari ketika tongkat kita tancapkan di suatu bidang datar membentuk bayangan. Nah, ini bayangan. Nah, ini jumlahnya 100 cm panjangnya, bayangannya seperti ini. Ini kan bayangan arah sinar matahari. Tarik. Tarik 100 cm. Ini loh bayang-bayangnya 100 cm ini. Bayangannya 100 cm. Hubungkan kedua titik itu dengan garis A. Nah. Hisaplah dengan azimut matahari pada saat itu. Rumus kotan A sama dengan min sin lintang tempat kali kotan T plus cos lintang tempat kali tan deklinasi kali kosekan T. Nah, ini contoh perhitungan azimut matahari. Equation of time. Data lintang tempat kota Surabaya min 7 derajat 15 menit lintang selatan. Bujurnya 112, deklinasi pukul 2 GMT. Nah, ini menggunakan data epimeris. Kenapa pukul 2 GMT? Kita menggunakan asumsi bahwa ketika WIB itu jam 9, maka waktu Greenwich Mean Time itu plus itu dikurangi 7 karena selisih waktu London ke WIB itu selisih 7 jam. Kalau ke WIT itu 8 jam. WIT 9 jam, WITA 8 jam. Karena ini pukul 9 otomatis dikurangi 7 menjadi 2. Kita cari data GMT di data epimeris Kemenak Hisab Ru'yah. T matahari kita cari, hisab T matahari, equation of time. E itu adalah equation of time atau perata waktu. Perata waktu. Kita cari pukul 5 GMT. Kenapa pukul 5 GMT? Karena matahari itu berada di titik kulminasi kita perkirakan pukul 12 siang. 12 siang itu adalah jam WIB atau WIB, jam Indonesia. Kalau kita menggunakan Greenwich Mean Time London, kita konversi dikurangi 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 12 dikurangi 7 sama dengan 5 kalau WIB kurangi 7. Kalau WITA dikurangi 8. Kalau WIT dikurangi 9. Berarti 12 dikurangi 7 adalah 5 GMT. 5 GMT kita cari datanya di buku hisab epimeris Kemenak. Ketemu sekian. KWD adalah koreksi waktu daerah. 105 derajat itu adalah rumus untuk WIB. 105 derajat itu untuk WIB. Kalau WITA itu adalah 120, kalau WIT 135. Karena ini WIB otomatis 105 derajat dikurangi 112 derajat 45 menit dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena kita mencarinya dalam waktu jam per jam. Nah, derajat 1 derajat itu adalah sama dengan 15 menit.
1 jam itu sama dengan 15. 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Otomatis dibagi 105 derajat dikurangi 112 derajat 45 menit tutup kurung dibagi 15 hasilnya sekian. Nanti langkah perhitungannya seperti ini. Tolong bisa diperhatikan secara detail. WKM waktu kulminasi matahari 12 dikurangi question of time-nya adalah sekian. Plus KWD. Hasilnya ada 11.39. 11.39 ini adalah waktu kulminasi matahari atau waktu istiwa. Waktu istiwa. Ini sudah ketemu sholat duhur. Nek sholat duhur berarti nanti ini tinggal menambahkan ikhtiar 2 menit. Nah, ini waktu kulminasi matahari. Waktu azimut kurang matahari dikali 15. Tema matahari ada ketinggiannya ini. Ini rumusnya. Hisab A menggunakan rumus ini. Kotan A sama dengan min sin lintang tempat sekian-sekian dimasukkan. Dah ketemu cara hisab azimut matahari Surabaya 20 Januari 2006 pukul 9 WIB dengan ketemu dengan bujurnya 67 derajat. Ini ketika menggunakan azimut matahari, arah matahari. Ini bisa dipelajari nanti next. Yang penting perhitungan arah kiblat sampai sudah paham. Nanti kurang lebihnya bisa didiskusikan dalam bentuk diskusi kecil di grup. Ada pertanyaan kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Nah, ini cara penentuannya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa sampai amati semua. Nah, ini. Serat. Ini gambar. Nah, sekian, terima kasih. Semoga materi tema berkaitan dengan hisab arah kiblat bisa dipahami dengan optimal. Ini materi saya sampaikan berkaitan dengan hisab arah kiblat. Untuk selanjutnya materinya adalah hisab awal waktu sholat. Tolong ini diperhatikan biar memahami materi dengan mudah lewat tutorial video. Untuk tugas-tugas next saya umumkan lewat informasi konten masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita sehat zahir wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.